Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kami dari kelompok 6 akan menampilkan dari praktek percakapan coaching dengan alur kita. Kasus pertama yang menjadi coach adalah Bu Rara, menjadi cuci itu Bu Ratih, dan pengamatnya Bu Windy. Tujuannya yaitu kasus yang pertama yaitu anak sering terlambat masuk ke sekolah. Tujuannya guru menyelesaikan permasalahan siswa yang sering terlambat masuk ke sekolah. Deskripsinya, pembelajaran di semester ganjil ini sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan. Awalnya 1-2 bulan anak-anak rajin masuk ke sekolah tepat waktu. Tetapi pada bulan ketiga sampai sekarang ada beberapa anak yang sering terlambat masuk sekolah dengan berbagai alasan. Akhirnya saya meminta bantuan Waka Kesiswaan untuk mencari cara penyelesaiannya. Monggo bisa dimulai untuk kasus yang pertama. Assalamualaikum Bu Rara. Waalaikumsalam. Iya Bu Rati, ada apa? Silakan masuk. Begini Bu, maaf ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Rara. Iya Bu, apa nanti yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita kira-kira Bu yang mau disampaikan? Saya ingin mendapatkan solusi Bu. Di kelas saya itu ada beberapa siswa sering terlambat. Iya Bu ya. Di- Apa Ya. yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut Bu? Saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak itu. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi, awalnya anak tersebut terlihat mulai datang tepat waktu Bu ke sekolah, tetapi tidak berlangsung lama, siswa itu kembali terlambat lagi Bu. Jadi ini Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi ya dengan memanggil anak tersebut ya. Nah, Iya, setelah dilakukan restitusi, kalau boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut sering terlambat masuk sekolah, Bu? Siswa tersebut belum mengatakan secara langsung alasan apa, mengapa dia sering terlambat masuk ke sekolah. Namun saya mempunyai informasi bahwa siswa tersebut sering masuk ke sekolah karena tidur terlalu malam. Dia sering bermain game Bu sampai tengah malam. Itu ya, Bu. Sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut, Bu? Sudah beberapa kali Bu Rara, tapi dia tetap saja terlambat. Ya. Jadi sudah dilakukan segitiga restitusi berkali-kali, tetapi siswa ini tetap datang terlambat. Iya, Kira-kira benar, Bu. ada nggak cara lain selain restitusi yang sudah Ibu lakukan supaya siswa tersebut bisa datang ke sekolah tepat waktu, Bu? Sebenarnya ada Bu, mungkin saya bisa melibatkan orang tua dalam melakukan segitiga restitusi tersebut. Apakah orang tuanya mudah dihubungi untuk hal ini ya, Bu? Kemungkinan bisa Bu, karena setahu saya orang tuanya itu ada di rumah, dia itu tidak ada pekerjaan lain. Selain itu, ada nggak yang dapat memperkuat siswa sekolah ini supaya tidak terlambat lagi masuk sekolah, Bu? Ada Bu, mungkin guru BK bisa membantu untuk menyelesaikannya. Wah, ini ide bagus, Bu. Ini sangat menginspirasi. Kapan Ibu mau memanggil orang tuanya? Insya Allah Sabtu depan Bu, dalam minggu ini, supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya. Ya. Ya. Untuk guru BP, bagaimana, Bu? Apakah kapan bisa dilibatkan? Mungkin secepatnya juga Bu, dalam minggu ini. Oke, Bu Rati, berarti Ibu sudah menemukan solusi. Lalu, apa kesimpulan dari percakapan kita kali ini, Bu? Kesimpulannya yaitu saya harus menyelesaikannya itu dengan melibatkan orang tua dan guru BK Bu. Baik, Bu. Semoga langkah yang dilakukan Ibu nanti sukses.
Nanti Amin. hubungi saya kembali apabila siswanya sudah masuk. Saya ingin mendengar ceritanya untuk kelanjutannya upaya yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rara atas waktunya. Semoga nanti apa yang saya laksanakan bisa mendapatkan tujuan yang terbaik agar anak-anak itu bisa tidak terlambat lagi ke sekolah, bisa rajin ke sekolah tepat waktu. Terima kasih Bu Rara. Iya, sama-sama, Bu. Baik, untuk kasus pertama sudah selesai ditampilkan. Saya tutup dulu untuk kasus pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bu Windy sama Bu Rara, kita lanjut ke kasus kedua. Untuk coachnya itu Bu Windy Astarini, coachnya Bu Rara Widuri, dan pengamatnya saya sendiri, Bu Ratih. Untuk kasus ini yaitu outing class yang membosankan. Tujuannya melaksanakan kegiatan outing class di dalam kota. Deskripsinya, kegiatan coaching ini dilakukan karena guru menganggap bahwa kegiatan outing class sebelumnya sangat membosankan karena hanya ke tempat wisata saja, hanya sebatas rekreasi, tanpa menciptakan kreativitas. Jadi seperti itu untuk tujuan dan deskripsinya. Untuk Bu Windy sama Bu Rara dipersilahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi terkait outing kelas, Bu. Baik Bu, kebetulan saya ada waktu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin berharap ada solusi terkait masalah yang saya hadapi. Kalau begitu, silakan Bu, bisa menceritakan secara detail apa yang permasalahan Ibu hadapi saat ini. Begini, Bu, terkait dengan outing kelas, saya itu merasa bahwa kegiatan-kegiatan outing kelas ini sepertinya sedikit membosankan karena dari tahun ke tahun itu hanya sebatas sebuah rekreasi saja. Harapan saya ini outing kelas ini bisa ada kegiatan begitu loh, jadi selain rekreasi. Oh, begitu. Kira-kira outing class yang Ibu harapkan seperti apa, nggih? Gambaran idealnya mungkin seperti apa kalau menurutnya Bu Rara? Menurut saya inilah, Bu. Idealnya siswa itu menikmati kegiatan outing kelas tanpa meninggalkan kreativitas siswa, Bu. Itu menurut saya idealnya, Bu. Gitu. Kira-kira untuk memunculkan kreativitas siswa, kegiatan apa yang perlu ditambahkan pada kegiatan outing class, Bu Rara? Misalnya begini, Bu. Kita mengunjungi museum daerah ya, Bu. Yang mana nantinya anak-anak ini saling bercerita dari apa yang mereka lihat, baca, dan dengarkan dari pemandu museum. Nah, setelah mereka itu menyelesaikan kegiatan kreativitas itu, baru mereka bisa pergi ke tempat wisata. Begitu maksud saya, Ibu. Ya. Harapan Ibu sih bagus. Kira-kira untuk agar harapan Ibu itu tercapai, kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan rencana tersebut, Bu Rara? Ya, kalau menurut saya itu lebih efisiennya begini, Bu. Saya itu akan bekerja sama saja, Bu, dengan guru kelas yang setingkat untuk merancang rencana tersebut supaya nanti bisa berjalan secara maksimal, Bu. Nah, setelah itu kami akan melaporkan kepada Ibu untuk mengevaluasinya. Jika Ibu setuju, baru kami akan mengkomunikasikannya rencana ini kepada orang tua siswa. Ya, bagus rencana Ibu.
Kapan Ibu akan memulai untuk merancang kegiatan tersebut? Sepertinya minggu ini bisa Bu kami selesaikan Bu untuk kegiatan merancangnya. Baik Bu, berarti Ibu sudah menemukan solusi nggih. Lalu apa kesimpulan dari percakapan kita kali ini, Bu Rara? Kesimpulannya dari percakapan kita kali ini yaitu adalah Bu, saya akan merancang kegiatan outing kelas ini bekerja sama dengan guru setingkat Bu. Sehingga nanti kegiatan outing kelas ini bisa menjadi hidup kembali, anak-anak semangat dapat menuangkan ide maupun anak-anak dapat menikmati tempat wisatanya. Begitu Ibu. Baik Bu, semoga langkah yang dilakukan Bu Rara nanti sukses. Saya tunggu laporannya nih. Iya, terima kasih ya Bu Windy atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama Bu Rara. Sudah nggih, terima kasih Bu Windy dan Bu Rara. Ini praktek kucingnya sudah bagus ya. Ini bisa dilanjut ke kasus ketiga. Monggo Bu Rara. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sahlan dan Ibu-Ibu CGP dan Bu Windy. Pada kasus ketiga ini akan dipaparkan dialog coaching, yaitu dengan pemerannya sebagai coach yaitu Bu Rati dan sebagai coach yaitu Bu Windy. Dan tujuannya adalah menyelesaikan sebuah persoalan yang mana ini terkait dengan pembinaan mengikuti lomba USN Matematika. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Windy dan Bu Rati. Terima kasih Bu Rara. Belum dihidupkan Bu Windy. Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam Bu Windy. Begini Bu, saya tadi mendapat informasi dari ketua kelas bahwa saya dipanggil oleh Bu Rati. Ada apa ya Bu ya? Silakan duduk dulu, Bu Rate minta maaf mengganggu waktu kamu. Begini Windy, Ibu dengar kamu telah ditunjuk sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba USN Matematika tingkat kabupaten. Tetapi Bu Rate melihat ketika pembinaan berlangsung, kamu tampak kurang bersemangat mengikutinya. Kira-kira apa ya penyebabnya Windy? Iya Bu Rati, saya memang ditunjuk Bu, tapi sebenarnya saya merasa khawatir dan takut Bu. Jadi Windy merasa khawatir dan takut. Bisa diceritakan mengapa kamu merasa khawatir dan takut untuk menjadi perwakilan sekolah dalam lomba USN Matematika? Saya merasa bahwa banyak teman saya yang memiliki kemampuan yang lebih dari saya Bu. Dan yang paling membuat saya khawatir dan takut adalah saya takut mengecewakan sekolah, terutama mengecewakan Bu Rara Bu sebagai pembina OSN Matematika. Sekarang Bu Rati paham alasan kamu merasa khawatir dan takut. Tetapi saya yakin Bu Rara punya alasan sendiri mengapa menunjuk kamu untuk mewakili sekolah mengikuti lomba USN Matematika. Sekarang mari kita melakukan refleksi diri. Kira-kira apa saja kemampuan yang sudah kamu miliki di bidang matematika? Jujur di antara semua mata pelajaran saya memang menyukai pelajaran matematika berarti. Bahkan saya sering melakukan searching mengenai materi matematika yang bahkan sebenarnya belum saya dapatkan pada pembelajaran di kelas Bu. Nah,
Itu mungkin bisa menjadi salah satu alasan Bu Rara mengapa beliau memilih kamu untuk mewakili sekolah, yaitu rasa keingintahuan kamu. Bu Rati rasa itu sudah menjadi poin yang paling utama dalam mendalami matematika. Begitu ya Bu Rati. Iya, Windy. Nah, sekarang bagaimana rencana kamu agar kamu lebih percaya diri tanpa perlu merasa khawatir dan takut untuk mengikuti lomba tersebut? Pertama mungkin saya akan menemui Bu Rara, Bu. Sepertinya saya harus meminta maaf terlebih dahulu karena beberapa hari ini tampaknya saya kurang bersemangat dalam mengikuti pembinaan. Kemudian yang kedua, saya akan terus berlatih soal-soal dan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembinaan bersama dengan Bu Rara, Bu Rati. Bagus sekali itu, Windy. Ternyata rencana kamu sangat luar biasa. Dan Bu Rati berharap apapun hasil yang nanti kamu dapat setelah mengikuti lomba tersebut tidak akan menyurutkan semangat kamu untuk terus belajar. Karena Bu Rati yakin semua ilmu yang dipelajari akan memiliki manfaat yang banyak untuk masa depan kamu nantinya. Iya Bu Rati, saya akan mengingat nasihat Bu Rati. Terima kasih ya Bu Rati. Sama-sama Windy, semoga kamu diberi kelancaran dalam mengikuti pembinaan dan perlombaan USN matematika nantinya. Kira-kira ada kan komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya adalah saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengikuti pembinaan bersama dengan Bu Rara. Selain itu, tentunya saya juga berdoa semoga diberikan kelancaran dan semoga dari apa yang saya lakukan dapat membawa nama baik sekolah, bahkan keluarga saya, Bu Rati. Bu Rati sangat setuju dengan kamu, Win. Semoga lancar ya, jangan patah semangat, terus belajar. Siap, terima kasih Bu Rati. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Bu Windy dan Bu Rate sudah menyampaikan coachingnya.